Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bapak-bapak, saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki, kita pakai sampai hari ini adalah merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil bukan karena kehebatan kita melakukan sesuatu, tetapi karena Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Kalau seandainya kita belum berhasil, gagal dalam sebuah perencanaan, sebuah usaha, cita-cita, bukan karena Allah benci kepada kita, tetapi ada hikmah di balik itu. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasihnya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan para keluarganya, sahabat-sahabatnya, li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan Islam ini di muka bumi ini, dengan hartanya, dengan nyawanya, sampailah Islam itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Maka sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi kita adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi dan memperjuangkan agama ini dalam kehidupan kita. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang ini adalah 5 syarat berbuat maksiat atau dosa. Atau kita putar judulnya dengan judul lain, ada 5 cara supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Adapun yang dimaksud dengan maksiat dan dosa adalah, pertama, manakala hamba ini tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat dia tidak sholat, disuruh zakat dia tidak zakat, dan lain-lainnya. Atau yang dimaksud maksiat adalah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah minum minuman keras, dia minum juga. Dilarang oleh Allah mencuri, dia mencuri juga. Dilarang oleh Allah untuk tidak, yaitu berjudi, dia berjudi. Dilarang oleh Allah berzina, dia berzina. Allah larang manusia ini jangan sampai melakukan sogok menyogok, tetapi dia lakukan juga itu. Itu yang disebut dengan dosa maksiat. Maka bagaimana caranya kaum muslimin agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ahli maksiat datang kepada seorang ulama besar yang bernama adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang tokoh sufi, seorang ulama besar di kota Irak, yang dia adalah seorang ulama yang sangat pandai dan pintar mengobati hati manusia. Setiap orang yang datang kepadanya membawa persoalan-persoalan kehidupan, semuanya merasa senang. Dia adalah dokter tabibul qulub, dokter penyakit hati, penyakit ria, iri, dengki, sombong, penakut dan segala macamnya. Maka Ibrahim Adham inilah tabibnya, dokter spesialis penyakit jiwa.
Jadi datang seorang ahli maksiat yang kerjanya memang setiap hari berbuat dosa kepada Allah SWT. Hampir semua larangan Allah itu dilakukannya, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa takut, menyesal setiap perbuatan itu dilakukan. Tapi dia tidak mampu keluar dari lingkaran setan itu. Dia tidak bisa keluar dari lingkaran iblis, karena memang iblis, manakala seseorang sudah masuk ke dalam perangkapnya, maka iblis tidak akan mau membiarkan manusia tadi keluar. Dalam arti kata, iblis tidak mau kalau manusia sudah berbuat dosa tadi untuk bertobat. Tapi orang ini, Bapak, Saudara, keinginan untuk tobat, untuk kembali ke jalan yang benar itu semakin lama semakin tidak terbendung lagi. Lalu dia datanglah kepada ulama Ibrahim bin Adham ini. Ini tentu pelajaran bagi kita semua. Kalau kita tidak mengerti tentang masalah ekonomi, belajar kepada ekonom. Tetapi jangan belajar agama kepada orang-orang ahli ekonomi. Kalau belajar agama, datanglah kepada ulama, bertanyalah kepada ulama. Itu dikatakan oleh Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada ragu, kabur, remang-remang persoalan agama, jangan diam-diamkan saja. Datangi ulama, datangi ustaz-ustaz, datangi buya-buya, bertanya kepada para ulama. Jadi ini orang, Bapak, dia ahli maksiat. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Syekh, katanya, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku bagaimana caranya aku supaya keluar dari gelimang dosa. Lalu kata Ibrahim bin Adham, ada 5 syaratnya kalau engkau berbuat dosa. Ajarkan kepadaku, wahai Syekh. Yang pertama, kata Syekh tadi, kalau engkau berbuat dosa, setelah engkau berbuat dosa, coba jangan engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pakai rezeki dari Allah, jangan engkau pakai nikmat yang diberikan oleh Allah padamu. Setelah engkau berbuat maksiat, bisa tidak engkau tidak makan rezeki dari Allah? Apa jawaban orang tadi? Mana mungkin, wahai Syekh, bukankah rezeki yang aku makan ini adalah berasal dari Allah semuanya? Nah, kalau begitu, kata Syekh tadi, kalau engkau memang betul-betul sadar bahwa semua nikmat rezeki yang kau makan itu berasal dari Allah, bagaimana bisa engkau akan melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tentu ini nasihat bukan bagi orang yang bertanya kepada saya tadi, tetapi adalah juga nasihat bagi kita semua, menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada rezeki yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan 24 jam, itulah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, tugas kita hanya berikhtiar, tetapi yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti Qarun, di mana Qarun dulu adalah orang yang miskin, meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan jadi orang kaya. Tetapi ketika dia sudah kaya, diminta untuk mengeluarkan zakatnya, apa katanya? Inilah merupakan kehebatanku dalam mencari rezeki. Dia tidak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat berbahagia, kalau manusia lain sadarnya bahwa yang dia minum dari Allah, yang makan dari Allah, yang dia pakai itu dari Allah semuanya, saya yakin, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak akan mampu manusia berbuat dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena dia menyadari itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu orang itu meminta kembali kepada Ibrahim Adham. Lalu apa yang kedua, wahai Syekh? Yang kedua, kata Syekh, kalau engkau akan berbuat dosa atau setelah engkau berbuat dosa, carilah olehmu tempat
yang tempat itu tidak dilihat, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata orang tadi? Wahai Syekh, mana mungkin aku akan berbuat dosa di suatu tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Nah, kalau engkau memang sudah tahu, kata Syekh tadi, bahwa tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah, bagaimana mungkin engkau akan berbuat dosa juga? Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini juga nasihat bagi kita bahwa tidak ada tempat sekecil apapun, segelap apapun yang tidak dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Allah itu selalu bersama kamu di mana saja. Walaupun kamu berada di atas batu yang hitam, di malam yang gelap, Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada orang mengatakan, saya berbuat dosa, tidak ada orang melihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah, innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Pendengaran dan penglihatan Allah itu, kaum muslimin, berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita. Kita, penglihatan dan pendengaran kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar masjid ini. Bahkan di dalam masjid ini pun kita tidak tahu, tidak bisa melihat semuanya karena keterbatasan pandangan kita. Tetapi bagi Allah tidak menghalangi. Dimanapun manusia berbuat dosa, maka Allah tahu semuanya. Hari ini kaum muslimin sidang jemaah Jumat, manusia memiliki teknologi ilmu pengetahuan canggih. Di masjid-masjid, di musala-musala, di jalan-jalan raya, di kedai-kedai, di mal-mal, dipasang itu yang namanya CCTV. Bisa dilihat dari kejauhan. Itu buatan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya malaikat di kanan kita, di kiri kita, raqib dan atid, yang selalu siap mencatat setiap perbuatan kita. Raqib tugasnya mencatat perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan yang baik, tidak ada yang tidak dicatat. Sebaliknya, perbuatan yang jahat, sekecil apapun yang kita lakukan, itu dicatat. Karena Allah maha mengetahui. Bahkan yang diketahui Allah itu bukan hanya yang kita ucapkan, tetapi yang ada dalam hati kita ini Allah tahu. Wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu nyatakan perbuatan atau kamu sembunyikan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tadi meminta kembali kepada Syekh. Lalu apa yang ketiga ya Syekh? Yang ketiga kata Syekh, kalau engkau mau berbuat dosa, carilah bumi, carilah tempat yang tempat itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu berkata, mana mungkin Syekh? Bukankah bumi tempat aku berpijak adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata Syekh, kalau memang kau sadar bahwa tidak ada tempat, tidak ada bumi, tanah yang bisa engkau berbuat dosa, semuanya adalah milik Allah, bagaimana mungkin engkau akan berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Dimanapun kita berada, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah langit dan bumi ini. Mau kemana kita pergi? Oh, di bumi ini kita mungkin ya tidak bisa berbuat dosa, lalu pergi kita ke bulan, kepada planet-planet Saturnus, Merkurius dan lain-lainnya. Itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesadaran yang seperti ini ada dalam diri setiap manusia, yakin kita kaum muslimin bahwa manusia tidak akan mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi ketika itu tidak ada kesadaran, dia menyangka bahwa dia berbuat tidak dilihat oleh Allah, disitulah manusia melakukan perbuatan dosa. Lalu orang itu meminta kepada Syekh Ibrahim Adham, apa yang keempat wahai Syekh? Yang keempat, kalau engkau akan berbuat dosa, maka ketika malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, katakan kepada malaikat itu,
wahai malaikat, aku belum siap, dosaku masih banyak, aku belum tobat, amalku masih sedikit. Lalu apa jawaban dari orang tadi? Mana mungkin bahwa apabila malaikat maut sudah datang, tidak bisa kita undur. Bahkan dibacakan ayat oleh orang tadi, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, datang malaikat maut, maka tidak bisa didahulukan ataupun diakhirkan. Siap atau tidak siap, manusia ini harus siap. Syukur-syukur kalau seandainya di saat malaikat maut datang mencabut ajal kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, kita dalam keadaan sholat, kita dalam keadaan taat. Tetapi nauzubillah min zalik, kalau seandainya di saat kita berbuat dosa, di saat kita dalam keadaan sogok menyogok, ini apalagi kaum muslimin sebentar lagi ya kita akan memasuki tahun politik, maka jauhi perbuatan riswah, perbuatan sogok menyogok. Kalau ada orang yang calon-calon anggota dewan nanti datang ke rumah melakukan serang fajar, ngasih amplop 500.000 atau 1 juta pun, tolak itu. Kenapa? Karena itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah dan Rasul. Itulah dosa maksiat yang besar. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kesiapan kita menghadapi kematian itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kematian itu tidak memandang kepada usia. Tidak selamanya orang harus sakit dulu baru mati. Tapi betapa banyak orang yang masih sehat-sehat, datang ajal seketika. Alhamdulillah kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan tiba-tiba dia dalam keadaan berbuat dosa kepada berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau seandainya di saat dia sedang minuman keras, di saat dia sedang berjudi, di saat dia sedang menyogok atau menerima sogok, datang ketika itu malaikat maut, tidak bisa diundur. Lalu mendengar ucapan seperti tadi, orang yang bertanya tadi mulai air matanya mengucur, kemudian dia meminta kepada Syekh tadi, lalu apa nasihat yang kelima wahai Syekh? Nasihat yang kelima ini lebih dahsyat lagi. Kata Syekh, kalau engkau akan berbuat maksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu engkau sudah divonis untuk masuk neraka karena dosamu lebih banyak daripada amal ibadahmu. Engkau akan digiring, diseret oleh malaikat Zabaniyah ke dalam neraka. Katakan kepada malaikat itu, kata Syekh Ibrahim Adham, aku tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Lalu apa kata orang tadi? Mana mungkin Syekh? Sebenarnya Syekh itu ingin melanjutkan, ketika engkau dimasukkan ke dalam neraka nanti engkau akan diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab siksaan. Tapi apa kata orang tadi? Wahai Syekh, cukup, aku tidak kuat mendengarnya. Aku akan bertobat mulai hari ini, aku akan menjadi orang yang baik, aku menjadi orang yang soleh. Akhirnya orang itu berubah 180 derajat menjadi orang yang taat pada Allah. Apa pesannya kaum muslimin? Bahwa memang ketika seseorang nanti sudah divonis oleh Allah, hisabnya sudah ditentukan, ternyata seseorang itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada lagi istilah dalam dunia pendidikan kalau anak-anak kita di sekolah atau di perguruan tinggi namanya remedial. Tidak ada lagi perbaikan. Kalau anak-anak kita di sekolah kalau nilainya kurang mencapai KKM bisa dia ujian kembali. Tetapi nanti di akhirat itu tidak ada lagi kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti ada orang-orang yang sudah divonis oleh Allah ketika dia berada di pinggir api neraka, lalu dia mengatakan, wahai Allah, sami'na, kami dengar, wa absarna, dan kami lihat, farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia walaupun sehari. Artinya dia ingin melakukan perbaikan, tidak ada. Maka perbaikan itu adalah di saat kita di dunia ini kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin,
kalau ada orang yang berbuat dosa, penuhi dulu 5 syarat. Pertama adalah kalau ingin berbuat dosa juga, maka jangan makan nikmat Allah. Yang kedua, kalau ingin berbuat dosa juga, carilah tempat bumi yang bukan bumi Allah. Kalau ada keinginan untuk berbuat dosa, carilah tempat yang tempat tadi tidak dilihat, tidak diketahui oleh Allah. Kalau ingin berbuat dosa juga, ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Dan kalau ingin berbuat dosa juga, sadari bahwa sesungguhnya nanti akhir dari kehidupan orang-orang berbuat dosa adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Apabila kesadaran yang 5 ini ada dalam diri kita, insya Allah kita akan terjauh dari berbuat dosa, berbuat maksiat sekecil apapun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.